Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Helena Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini. Di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Buat Anda yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan loncengnya ya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh. Tonton video ini sampai habis ya guys. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Karena banyak sekali yang komentar atau sedikit protes mengenai peraturan KUR BRI tahun 2023 yang sering kita sampaikan di video kita, banyak yang tidak relate atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sebelumnya, kalian harus tonton video sebelumnya agar teman-teman tahu apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan pinjaman KUR BRI akhir tahun 2023 ini. Jadi, di video kali ini kita akan mencoba menjelaskan beberapa peraturan yang sering tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan beserta dengan alasan dan resikonya. Makanya teman-teman harus tonton dulu video sebelumnya supaya bisa lebih memahami video kita kali ini. Jadi, jika ingin mengajukan KUR, bukan hanya bermodalkan belum pernah pinjam kemana-mana ya teman-teman, namun ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi. Tentunya yang pertama yaitu KUR Supermikro. Pada pengajuan KUR Supermikro atau KUR khusus debitur baru dengan plafon 1 juta sampai dengan 10 juta. Berdasarkan peraturan, calon nasabah Supermikro bisa loh belum memiliki usaha atau belum memulai usaha dengan syarat sudah menjalani pelatihan atau pendidikan kewirausahaan yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah atau memiliki saudara kandung yang sudah menjalankan usahanya minimal 1 tahun. Tentunya sangat berbeda sekali dengan aturan KUR mikro atau KUR dengan plafon di atas 10 juta sampai dengan 100 juta di BRI Unit. Yang mana aturan KUR mikro mewajibkan calon debiturnya sudah memiliki dan menjalankan usaha UMKM-nya minimal 6 bulan dengan tujuan untuk menganalisa repayment capacity atau kemampuan bayar dari calon debitur. Faktanya di lapangan masih banyak pengajuan nasabah baru untuk pinjaman KUR Supermikro yang ditolak oleh pihak bank terutama Bank BRI. Hal ini terjadi tentunya karena beberapa pertimbangan di antaranya. Yang pertama, calon debitur KUR Supermikro tidak pernah melakukan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan atau tidak memiliki bukti sertifikat kewirausahaan. Yang kedua, saudara kandung yang memiliki usaha UMKM dan berpotensi dijadikan mentor oleh calon nasabah KUR Supermikro mempunyai riwayat kredit bermasalah di Bank BRI atau bank lain. Yang ketiga, SLIK atau BI checking calon debitur KUR Supermikro tidak memenuhi syarat bank. Misalkan memiliki cicilan macet di pinjol atau pay letter. Keempat, debitur sudah memiliki kredit program subsidi pemerintah di bank atau lembaga lain, misalnya PNM Mekar atau KUR Pegadaian. Yang kelima, hasil analisa mantri dan kepala unit berkesimpulan bahwa debitur tidak atau belum memenuhi syarat pengajuan KUR Supermikro. Salah satu penyebabnya berdasarkan prinsip 5C yang pernah kita jelaskan di video sebelumnya,
Yang berikutnya mengenai aturan kur super mikro dan kur mikro sampai dengan 100 juta tanpa agunan atau jaminan. Sementara untuk kur retail dengan plafon di atas 100 juta wajib menggunakan agunan atau jaminan dan dilayani oleh kantor cabang atau kantor cabang pembantu BRI terdekat. Faktanya, di lapangan masih banyak mantri yang mensyaratkan agunan atau jaminan pada pengajuan kur teman-teman kan? Padahal hal ini sangat dilarang oleh pemerintah dan bank. Berikut beberapa alasan yang biasanya diambil pihak bank untuk meminta agunan atau jaminan kepada calon nasabah kur, yaitu kur super mikro dan kur mikro. Yang pertama, kita harus kembali ke konsep awal pinjaman kur, yaitu pinjaman modal kerja atau investasi usaha kepada calon nasabah yang fleksibel atau memiliki usaha yang layak, tetapi belum memiliki agunan atau jaminan yang belum memadai. Jadi, jika teman-teman sudah memiliki jaminan atau agunan, sebenarnya teman-teman tidak berhak untuk menerima kredit kur dengan subsidi dari pemerintah, melainkan teman-teman harus sudah naik kelas ke pinjaman non-kur. Oleh karena itu, Mantri sering meminta dokumen jaminan kepada setiap pengajuan kur untuk nantinya dijadikan sebagai bahan atau embrio dari produk pinjaman BRI lainnya seperti Kupedes komersial. Yang kedua yaitu pengajuan pinjaman melebihi profil usaha. Jika pengajuan calon debitur dirasa tidak sesuai dengan profil usaha atau kondisi usaha di lapangan, biasanya mantri akan meminta dokumen agunan sebagai mitigasi resiko bila mana nanti pinjamannya tersebut bermasalah atau debitur wan prestasi. Jadi yang benar adalah pengajuan kur harus bertahap dan menyesuaikan kemampuan bayar atau repayment capacity dari hasil usaha yang sudah berjalan, bukan perkiraan hasil usaha jika nanti sudah dibiayai kur BRI. Yang terakhir adalah mengenai pengajuan kembali pinjaman atau suplesi atau gapleh. Berdasarkan aturan, suplesi bisa dilakukan dengan syarat debitur sudah melakukan kewajiban setorannya minimal 6 bulan dengan kolektabilitas selalu lancar. Aturan tersebut berlaku untuk kredit program BRI saja sebagai cara untuk menghindari penalti pelunasan pinjaman dipercepat. Di sini saya akan menjelaskan konsep suplesi yang sebenarnya. Suplesi kredit artinya pengajuan kredit kembali dengan cara melunasi pinjaman lamanya terlebih dahulu, lalu mengajukan kembali pinjaman baru. Selama ini, teman-teman memahami konsep yang salah mengenai suplesi, yaitu mengajukan pinjaman kembali dengan pinjaman lama dilunasi dari pencairan pinjaman yang baru. Ini adalah konsep yang salah ya teman-teman, melainkan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Oleh karena itu, untuk suplesi kur pada akhir tahun 2023 ini, berdasarkan sistem yang berlaku di BRI, serta sistem SIKP OJK adalah pinjaman lama kur wajib dilunasi dahulu oleh nasabah, kemudian menunggu update SIKP minimal 3 hari, dengan catatan jatah limit akumulasi plafon kurnya masih tersedia. Jika nasabah migrasi atau naik kelas ke Kupedes atau pinjaman non-kur, baru debitur tidak perlu melunasi pinjamannya terlebih dahulu. Fakta lain yang menyebabkan kur tidak bisa suplesi adalah pada saat pengajuan kur baru, terdapat riwayat pinjaman lain baik modal kerja atau konsumsi dengan kolektabilitas yang tidak lancar. Selanjutnya, untuk pinjaman yang tidak sesuai dengan wilayah kerja BRI yang bersangkutan, maka pinjaman nasabah wajib dilunasi terlebih dahulu untuk selanjutnya melakukan pengajuan kembali pinjaman di BRI yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal teman-teman. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman.
Saya ingatkan kembali untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayarannya ya teman-teman. Jangan lupa like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian. Sekali lagi subscribe bagi yang belum. As always tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.